قال المؤلف رحمه الله تعالى هو نفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. Adab doa wa awqatil ijabah. Adab-adabnya doa dan waktu-waktu diijabahnya doa. Qala wa amma adab doa, dan adapun adabnya doa, fahiya, maka diantaranya yaitu taharatul batin wa dhahir, sucinya batin kita dan zahir kita, wa thiyab, dan pakaian kita, wal buq'ah, dan tempat kita berdoa. Batin kita harus suci, zahir kita pun harus suci, pakaian kita pun harus suci, dan tempat kita berdoa pun harus suci. Zahir, dan zahir kita juga harus suci dari berbagai macam perbuatan haram, kemaksiatan, kemunkaran. Makanya di sini disebutkan di antara adab-adab daripada doa, taqdimul amalus shalih was shadaqah wa in qallat. Mendahulukan terlebih dahulu beramal soleh. Untuk kita beramal soleh, banyakin sholat dulu, puasa dulu, banyakin baca Quran, zikir, sedekah. Bahkan walaupun nggak banyak, yang penting diawali dengan amal soleh dulu, habis itu kita berdoa. Itu doa kita bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qallat, walaupun amal soleh tersebut sedikit. Dan hendaknya kita juga jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, seperti makanan kita, minuman kita, pakaian kita. Sebab di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa ada orang yang perjalanan, yang sedang menempuh perjalanan yang jauh, musafir. Orang musafir ini doanya diijabah sampai-sampai ata akbaro, sampai-sampai berdebu-debu, saking jauhnya perjalanan yang dia tempuh. Artinya kalau orang musafir ini kan doanya diijabah, sampai-sampai ini orang perjalanan jauh, badannya berdebu-debu, artinya jaraknya jauh banget, kemungkinan besar doanya bakal dikabul. Yamuddu yadayhi ila sama, ngangkat tangannya, kedua tangannya ke atas langit, kemudian berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia doa sama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhul haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhul haram, tapi minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia selalu melakukan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu laha, bagaimana orang yang model kayak begini bakal diijabah doanya, kata Nabi SAW. Selain batin kita, zahir kita juga, pakaian kita, makanan kita, minuman kita, perbuatan kita, jauhin dari perkara-perkara yang haram. Kalau kita selalu melakukan perkara-perkara yang halal, yang diperintahkan oleh Allah, ibadah, taat kepada Allah, itu doa kita cepat bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga sucikan diri kita. Tadi kan batin, sekarang zahir. Wudu, banyakin wudu. Sebelum doa itu kita wudu dulu. Watibur raihah, pakai wewangian. Pakai wangian nih, pakai wangian juga salah satu penyebab diijabahnya doa kita. Karena malaikat itu suka sama wangian. Dan Nabi SAW itu pernah suatu ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang tinggal di Madinah. Begitu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari ini tiap hari nyediain Nabi makanan. Tiap hari dimakan sama Nabi, dimakan sama Nabi, sisanya dimakanin sama beliau sama keluarganya, biar ngalap berkahnya Nabi SAW. Suatu ketika pas dikasih makanan, Nabi SAW nggak makan, diambil lagi sama Abu Ayyub Al-Ansari, kok nggak dimakan sama Nabi? Bingung, kenapa ngerasa bersalah. Nanya sama Nabi SAW, wahai Nabi, wahai Rasul, kenapa kok hari ini makanan yang kita sediain nggak dimakan? Kata Nabi SAW, sebab itu tuh ada bawang putihnya. Kata Nabi, wa ana rajulun munadi, dan aku ini orang yang selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ane nggak mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulut saya nggak enak diciumnya. Salah satu sebab diijabahnya doa kita tibur raihah, wanginya tubuh kita, badan kita, pakaian kita, bersihnya juga pakaian kita dan tubuh kita dari hal-hal yang tidak enak. Wa ayyakuna mustaqbil kiblah, dan hendaknya menghadap ke arah kiblat. Ini juga
Salah satu penyebabnya doa kita diijabah, menghadap kiblat. Hanir ra's, menundukkan kepalanya, ngadap ke arah kiblat, nundukin kepala. Mutriqan fil ard, menghadap ke arah bumi. Wa min adabihi ayaj'al yadayhi hadul mankibaihi wa yarfa batna kaffaihi. Dan di antara adabnya doa juga selain tadi, ya, membersihkan tubuhnya, membersihkan pakaiannya, mewangikan tubuhnya, mewangikan pakaiannya, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian menundukkan kepalanya, kemudian di antaranya juga mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan apa nih? Pundaknya. Berarti ya, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pundaknya. Wa ayarfa batna kafaihi, dan hendaknya mengangkat kedua telapak tangannya begini. Ya, begini. Wa yuqallibuhuma 'indal isti'adzah kal mustadfa' lisyar, dan membalikannya ketika meminta penjagaan dan pencegahan dari keburukan. Makanya kalau doanya itu doa untuk penjagaan, pencegahan dari keburukan, misalnya Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Itu begini biasanya tuh, kadang-kadang orang kalau doa suka ada yang begini ya, lagi doa atau begini. Nah itu tuh doanya isinya minta perlindungan dari Allah, minta penjagaan dari Allah dari berbagai macam musibah, bencana, dan malapetaka. Kalau kita lagi doa mintanya begitu, minta perlindungan, minta ditolaknya segala musibah, bencana, dan malapetaka, itu dianjurin begini, membalikkan kedua telapak tangannya. Makanya kadang ada ustadz yang lagi doa, ya kita mau nggak tahu artinya, tahu-tahu begini aja. Nah itu isi doanya itu lagi minta perlindungan, pertolongan, pencegahan dari berbagai macam musibah, malapetaka, dan keburukan-keburukan yang lainnya tuh dianjurin begini. Tapi kalau lagi kunut ya itu nggak dianjurin, sebab kunut itu di dalam sholat, dan di dalam sholat itu kita tidak dianjurkan untuk banyak gerak. Jadi makanya kalau lagi kunut ada doa untuk minta perlindungan, pencegahan dari berbagai macam keburukan, itu nggak dianjurin buat ngebalikin tangannya kalau dalam sholat. Dan kalau ngangkat tangannya juga boleh begini itu. Tapi kalau di Busyrul Karim, di kitab Busyrul Karim itu dianjurinnya dirapetin ya. Dan setelah doanya jangan perlu diusap kalau lagi baca doa kunut dalam sholat. Jadi nggak perlu dibulak-balikin, nggak perlu diusap ke muka, ditempel doa kunut, selesai langsung sujud ya. Wa min adabil muhimmah, dan diantara adab-adab doa yang penting yaitu mendahulukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanakatir 'ala Allah, memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum doa itu banyakin pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapin alhamdulillahirabbil alamin, biasanya kan begitu. Wa taqdisuhu, dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Wa min jawami ahtana, dan di antara pujian yang komplit, nah, ini disebutin, yaitu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'maika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik subhanaka la nusi thanan 'alaika kama ta'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal. Nah, doa yang tadi tuh kita baca di Ratibul Atas itu awalnya dimulai dengan pujian. Jadi komplit, udah doanya pasti doa yang baik karena dimulainya dengan pujian, dan pujiannya tersebut adalah pujian yang komplit sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Qirtas ini. Tsumma shala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awalihi wa wastihi wa akhirih, dan kemudian masukin juga dalam doa kita yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal doa kita, di tengah doa kita, dan di akhir doa kita. Makanya tuh doa ratib tadi pas habis muji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi'lan mazida ya rabbana lakal hamdu kama bagi jalan karim wa sultanik. Habis itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sholawat. Nah, itu di antara penyebab dikabulnya doa kita.
dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah, kemudian diisi juga dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antad'u li ikhwan fillah, dan hendaknya mendoakan juga saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat. Makanya kadang-kadang di dalam doa itu ada diselipin doa buat orang-orang muslim dan muslimat ya. Wal hadirin wal ghaibin, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Tuhibbu an tad'u bi li nafsik liyaqul malak walaka mithlah. Biar apa kita ngedoain orang lain? Biar kita dapat doa dari malaikat, sebagaimana hadisnya yang udah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita ngedoain orang lain kan malaikat ngedoain kita sama seperti doa kita yang kita doakan kepada orang lain tersebut. Kita ngedoain orang lain biar diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga bakal berkata walaka mithlu, dan engkau juga bakal diselamatin oleh Allah Subhanahu. Bisa jadi doa kita nggak dikabul karena kita siapa? Tapi malaikat yang ngedoain kita bakal digobul. Makanya tuh kalau kita ngedoain orang lain, malaikat juga bakal ngedoain kita seperti doa kita terhadap orang lain tersebut. Makanya kalau kita nyumpahin, hati-hati. Kita nyumpahin orang, bisa jadi sumpah kita kagak manjur. Tapi kan malaikat juga bakal nyumpahin kita. Malaikat sumpahnya bisa-bisa manjur. Kita nyumpahin orang kagak ngapa-ngapa, akhirnya kita yang kena ketulahnya. Gara-gara malaikat juga nyumpahin kita. Tuh makanya jangan sering nyumpahin orang, karena kita bakal disumpahin malaikat. Kemudian diantara adab-adab daripada berdoa juga, yaitu hendaknya berdoa yabdi hani'an bila taghanni wala naghmah. Hendaknya berdoa itu dengan merintih, minta sama Allah, merintih, ya Allah, ya Rob, saya begini, saya pengen begini. Doa tuh merintih ya. Doa tuh merintih. Kayak bocah kecil kalau pengen jajan begitu ya. Kayak bocah kecil pengen jajan kan gitu. Ya. Suka ngambek-ngambek kolokan. Nah begitu udah kolokan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai bergaya di depan Allah Subhanahu wa taala mah. Udah kolokan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau depan orang baru jangan nunjukin kekurangan kita. Kadang-kadang kita begitu sih, di depan orang nunjukin kurangan kita. Nyampe-nyampe itu status kadang-kadang ya, ditulis status, ngeluh di status, sakit di status. Dikira orang-orang pada pengen nolong kali. Lah kagak, yang ada nyumpahin iya ya. Ngeluh di status, sakit di status, ini itu di status, ada masalah rumah tangga di status, ada masalah kehidupan di statusin semua. Curhat mah sama Allah Subhanahu wa taala, kolokan udah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai segala bergaya-gayaan, merintih. Dianjurin tuh merintih. Hanian bila taghanni wala naghmah, tanpa dilagu-laguin, tanpa dinada-nadain, illa ayakuna fit taba' min ghairi takalluf, kecuali kalau emang tabiatnya, kebiasaannya kalau berdoa itu suka ada nadanya. Kadang-kadang ada orang yang emang kalau doa itu suka ada nadanya karena kebiasaan. Kalau disengaja-ngajain, apalagi lagunya yang nggak pantas kadang-kadang ya. Apalagi zaman sekarang nih, sholawat, tahu sholawat itu doa ya. Sholawat itu ibadah, zikir yang baik. Kadang-kadang dilagu-laguin pakai lagu koplo, lagu dangdutan ya. Nada yang macem-macem zaman sekarang tuh. Macam-macam, kui-kui lah, apa meren ya, ada lagi koko-koko apa ya, apa solawat baik, solawat mulia, tapi malah dilagu-laguin model begitu tuh, nggak ngehormatin Nabi SAW. Al Imam Malik radhiyallahu anhu itu beliau punya murid namanya Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak waktu lagi belajar sama Imam Malik radhiyallahu anhu, pas lagi, nah kan bocah kan ngikutin ya. Makanya tuh jangan suka qasidah yang begitu-begitu, yang macam-macam, qasidah pantura ya, jangan. Yang namanya bocah mah kan kagak ngerti apa-apa, ngikutin nanti tuh. Makanya udah yang normal-normal aja, yang baik-baik aja. Nah Imam Malik waktu lagi ngajar, beliau itu ahli hadis, lagi ngajar hadis, muridnya ini Abdullah bin Mubarak ngeliat kok gurunya ini lagi digigitin sama kalajengking sampai 18 kali gigitan, tapi diem aja. Kelihatan tapi mukanya kesakitan, merah. Selesai taklim, selesai belajar, selesai dari majelisnya, ini muridnya Imam Abdullah bin Mubarak nanya, wahai guruku, wahai Imam Malik,
saya tadi ngelihat waktu engkau lagi nyampein hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau itu digigitin kalajengking berkali-kali. Kata Imam Malik, iya, saya juga ngerasa kesakitan. Tapi saking saya menghormatin hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak mau teriak. Tuh, cuman lagi baca hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini sholawatan, joget-joget, koplo-koplo, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu diantara adab-adabnya tuh. Ya badi hani'an bila taghanni wala nagma illa ayyakuna fit taba min ghairi takalluf. Kecuali kalau emang kebiasaannya begitu. Wala yad'u bimustahilin, dan jangan berdoa atas hal-hal yang mustahil. Wala bima la yasihhu talaba syar'an mimma ikhtussa bil anbiya war rusul wal malaikah. Dan jangan berdoa meminta hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, yang nggak masuk akal, seperti yang dikhususkan hanya untuk para anbiya, para rasul, para malaikat. Minta, ya Allah jadikan saya nabi, lah kagak bisa, kagak masuk akal. Ya Allah jadikan saya sebagai rasul, kagak masuk akal. Ya Allah jadikan saya malaikat. Jangan minta doa yang kagak masuk akal, ya, yang mustahil. Itu di antara adabnya kita berdoa.